Hanya ikan yang mati yang mengikuti arus. Kalau ikan hidup, dia pergi kemana dia inginkan. Dia merasa ada makanan di pojok sebelah sana, dia bisa melawan arus atau dia bisa mengikuti arus. Tergantung di mana ia hendak mencari makan. Kalau ikan mati, kemana aja ikut. Kita belum mati jemaah. Hati kita masih dikasih secercah cahaya iman sama Allah yang jelas membedakan mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur. Kalau 5 ini kita pegang, beriman, ruku, sujud kepada Allah, menjaga kedekatan kepada Allah, menyembah hanya kepada dan untuk Allah semata. Yang kelima, menyegerakan tiap-tiap potensi kebaikan. Allah jamin siapa yang 5 ini diamalkan, la'allakum tuflihun, dia pasti akan jadi hamba yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Bukankah harus yang kita bingung, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu cukup? Kadang amal kita tuh tergerogoti jadi habitat a'maluhum. Salah satu faktornya itu hancur amalannya, sebab karena dia berharap pada manusia, sebab karena dia salah bergantung. Siapa yang bergantung kepada orang kaya, sungguh dia sedang bergantung kepada makhluk yang paling lemah. Siapa yang bergantung kepada seorang penguasa, maka sungguh sekalipun ia berkuasa, ia sedang bergantung kepada makhluk yang paling lemah. Tapi siapa yang bergantung hanya kepada Allah, sungguh dia telah bergantung kepada zat yang paling kuat, yang tidak akan pernah sedikit pun mengecewakan setiap hamba yang menaruh harapan hanya kepadanya. Salah satu bentuk dalamnya cinta seorang hamba kepada Allah saat dia mulai mencintai apapun yang terjadi. Ditipu sakit, dikecewakan sakit, diciderai kesetiaannya itu sakit. Tapi ingat teman-teman, puncak kecintaan tertinggi adalah betapapun sakitnya kita, hari ini kita yakin bahwa inilah takdir Allah yang terbaik. Mahabbah biqadha illah. Punyailah mental yang cukup kuat untuk terbiasa gagal. Hidup kita ini kan nggak selalu tentu tentang keberhasilan. Kadang berhasil, kadang gagal. Dan kalau gagal harus diingat, tidak selamanya kita gagal. Gagal pasti juga akan berhasil. Hidup cuma begitu aja, diputar balik. Kadang berhasil, kadang gagal. Biasain akrab sama kegagalan. Kalau berhasil tidak sombong, kalau gagal tidak patah semangat. Allah sepertiga malam turun. Hambaku, kamu punya hajat nggak? Kalau punya, minta sama Allah, Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Yang kedua, hal min taib. Ada nggak di antara kamu yang mau bertobat? Silahkan bertobat sekarang juga nih, aku terima semua tobat-tobatmu. Yang ketiga, hal min mustaghfir. Ada nggak di antara kalian yang hendak memohon ampun dengan banyak-banyak istighfar di waktu sahur ini? Aku ampuni semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Rezeki yang harus kita minta hari ini bukan hanya sekedar banyak, tapi yang kita minta adalah barokah dan kita mampu mengelolanya. Ingat selalu ya rumus yang kita pakai, kalau wadah kita 1 liter, maka yang Allah turunkan 1 liter. Kalau wadah kita seliter, Allah turunkan 20.000 liter, yang ada kita mati karena tenggelam. Begitu kita minta 20.000 liter dan kita menyiapkan wadahnya 20.000 liter, ada hukum kepantasan. Dan berlaku kepantasan itu buat semua hal, termasuk kepantasan dalam menerima rezeki. Siapa yang mau dimudahkan hidupnya, sholat tahajud. Sesiapa yang mau dilancarkan rezekinya, beribadahlah kepada Allah di sepertiga malamnya dengan tahajud. Sesiapa yang mau dilunaskan hutang-hutangnya, tahajudlah, merengeklah, memintalah, memohonlah, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang-orang yang meminta kepada Allah pada masa-masa itu, Allah akan terima semua permohonannya. Bacalah oleh kalian Az-Zihrawaini. Apa Az-Zihrawaini? 2 surah yang bercahaya. Surah apa aja itu? Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Rasulullah, siapa yang dia membaca Baqarah, Ali Imran, Allah berikan cahaya yang tidak Allah berikan kepada selain orang yang baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan dia akan dinaungi dengan awan. Kemanapun dia pergi akan terus dinaungi sebagaimana seekor burung yang terbang ke sana kemari menaungi orang yang ada di bawahnya. Itu Az-Zihrawaini. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, Iqra'us suratul Baqarah. Bacalah spesifik untuk kalian surah Al-Baqarah. La yastati'uhal batalah. Karena siapa-siapa yang baca surah Al-Baqarah, tukang sihir tidak mampu mengalahkannya.
Tukang sihir tidak mampu melewatkannya. Dalam arti orang yang baca suratul Baqarah atau rumah atau kedai atau toko atau ruko yang dia dibacakan suratul Baqarah, sihir-sihir nanti akan menjauh, terpental karena kekuatan suratul Baqarah. Ingat jamaah, skor kita selama masih hidup belum final. Saya, Anda, kita semua belum final. Kita semua sedang berproses menuju pulang. Inginnya kita mudah-mudahan pulangnya husnul khatimah. Ingat selalu, Islam tidak memandang masa lalumu. Tidak pula melihat betapa bejatnya engkau di masa lalu. Tidak pula melihat bagaimana engkau dulu di waktu itu. Tapi yang Islam lihat, innamal a'malu bil qawatim. Bagaimana kalian menutup amalan kalian.